Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta MPLS SMA Negeri 1 Suko tahun pelajaran 2020-2021 yang sangat-sangat saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk kalian semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melanjutkan menuntut ilmunya di sekolah kita yang tercinta SMA Negeri 1 Suko. Dengan harapan mudah-mudahan kalian semuanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Para peserta yang berbahagia, pada kesempatan sesi kita kali ini, kita akan bicara dan membincang serta memberikan sosialisasi terkait dengan sistem organisasi siswa intra sekolah atau yang biasa kita istilahkan OSIS, beserta sistem yang berlaku dan yang berjalan di organisasi ini. Perkenalkan dulu, saya Fathur Rahman MA. Saya mengajar di SMA Suko ini sejak tahun 2004 dan materi atau mata pelajaran yang saya ampu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada periode tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya diberi amanah oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suko untuk menjadi staf kesiswaan, yang dalam hal ini biasa kita kenal pembina OSIS SMA Negeri 1 Suko, bersama dengan beberapa bapak dan ibu guru yang akan menjadi pembina OSIS di SMA Negeri 1 Suko ini. Para peserta yang berbahagia, sangat bangga dan sangat-sangat menggembirakan kiranya kita bisa bersua walaupun melalui media online secara virtual, tapi tanpa mengurangi dari rasa kebanggaan kami. Senantiasa kami ucapkan selamat kepada Anda sekalian, dan tentunya akan jauh lebih baik ya proses pendidikan maupun pembinaan di SMA Negeri 1 Suko ini. Kita akan membincang dan mensosialisasikan sistem OSIS, organisasi siswa intrasekolah di SMA Negeri 1 Suko ini, yang mana ada landasan yang sangat-sangat kuat. Kegiatan atau organisasi ini senantiasa eksis dan survive dalam kondisi dan keadaan apapun, termasuk di suasana di dalam kondisi dan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita tetap dituntut survive dan bisa mengaktualisasikan diri untuk mengejawantahkan nilai-nilai keosisan yang sudah melekat, saya kira, mulai Anda sekalian duduk di SMP atau di Madrasah Sanawiyah. Maka di SMA Suko ini tentunya kita berharap organisasi atau OSIS ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Para peserta yang berbahagia dan saya banggakan, ada landasan yang sangat kuat dari organisasi OSIS ini. Kita berangkat dari Permendiknas Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008, yang di sini termaktub sistem pembinaan kesiswaan. Dalam hal ini tata kelola organisasi OSIS
dan batasan-batasan atau garis-garis kaidah-kaidah yang harus kita ikuti dalam rangka mengikuti atau bergabung di OSIS ini. Selanjutnya saya sampaikan pula ada semacam suatu kebanggaan ya. Menurut pengalaman-pengalaman dari alumni SMA Negeri 1 Sukoh, kebanggaan dan kesan yang sangat luar biasa ketika dia aktif di organisasi OSIS beserta varian-varian OSIS termasuk ekstrakurikulernya. Apakah itu yang membuat bangga, itu yang membuat kesan yang sangat mendalam, tentunya akan kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Tujuannya tidak lain adalah Anda semuanya nanti bisa mengaktualisasikan diri di dalam organisasi ini tanpa terkecuali, baik itu OSIS, MPK maupun ekstrakurikuler. Baiklah, para peserta MPLS, anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan OSIS SMA Negeri 1 Sukoh, maka bisa Anda cermati dalam tayangan ini bagaimana tata kelola kerja OSIS SMA Negeri 1 Sukoh ini. Lihat sebagaimana di bagian bahwa garis kita di OSIS ini adalah melalui kepala sekolah, kemudian wakasek kesiswaan, lalu pembina OSIS, ya, ketua umum OSIS, ketua umum dibantu ketua 1, kemudian dibantu juga oleh ketua 2. Ketua 1, ketua 2 atau juga ketua umum akan mempunyai sekretaris, bendahara, kemudian sekretaris punya wakil sekretaris, bendahara punya wakil bendahara. Kembali lagi ke wakil ketua umum, dalam hal ini diistilahkan ketua 1. Dia akan membawai si A, si B, si C, si I, dan si J. Sedangkan ketua 2 akan membawai si D, si E, si F, si G, dan si H. Yang masing-masing ini, masing-masing si nanti akan bertanggung jawab dan melaporkannya kepada ketua umum OSIS. Selanjutnya kami jelaskan pula di dalam kesempatan ini ada satu wadah atau organisasi yang tak kalah pentingnya selain OSIS, yang mana organisasi atau wadah ini setingkat lebih tinggi daripada OSIS itu sendiri. Apa itu wadah yang dimaksud di sini? Wadah tersebut tidak lain adalah MPK. MPK singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Jadi MPK ini punya satu fungsi yang luar biasa. Dia ini mempunyai fungsi memantau, kemudian mempunyai fungsi mengawasi dan membantu segala tugas-tugas OSIS di SMA Negeri 1 Sukoh ini. Kalau OSIS ini bisa kita istilahkan sebagai badan, kalau di tata kelola negara atau tata negara, ini OSIS ini sebagai badan eksekutifnya siswa. Sedangkan MPK ini sebagai badan legislatifnya, karena dia nanti kaitannya dengan regulasi atau undang-undang keosisan maupun ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sukoh. Bagian tata kerja MPK silakan silakan diamati. Tetap kepala sekolah sebagai leader kita, kemudian ada wakasek kesiswaan di bawahnya, kemudian ada pembina OSIS,
ada ketua MPK. Ya, ada ketua MPK. Ketua MPK dibantu wakil ketua MPK. Dibantu pula oleh sekretaris dan bendahara. Nah, ketua MPK ini juga di bawahnya ada beberapa, dia akan membawai komisi-komisi yang akan membantu dia, tugas dia sebagai ketua MPK. Ada komisi 1, ada komisi 2, komisi 3, dan komisi 4, yang masing-masing komisi ini akan menaungi atau bertanggung jawab dengan kaitannya dengan atau seksi-seksi yang ada di OSIS ini, mulai dari seksi ketuhanan ya, yang Maha Esa, sampai seksi-seksi terkait dengan olahraga. Itu nanti akan dibantu oleh komisi-komisi yang ada di MPK. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, para peserta MPLS tahun 2020-2021, kita juga tidak menafikan adanya suatu lembaga-lembaga atau organisasi yang di situ menjadi underbone-nya atau breakdown dari OSIS maupun MPK ini. Kita punya ekstrakurikuler. Jadi masing-masing siswa nanti ada juga, nanti kita persilahkan Anda untuk memilih dan menentukan pilihan ekskul apa yang benar-benar Anda minati. Mengingat kalau kita tilik lebih jauh lagi, ekstrakurikuler ini juga kalau kita kaji dari sisi istilah atau pengertian dari ekstrakurikuler, kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran formal sekolah untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan-kegiatan secara berkala dan terprogram. Ini adalah satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, yang tentunya sangat eman-eman kalau kita sia-siakan. Jadi ekstrakurikuler ini adalah lembaga yang mewadahi apa saja potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita wujudkan, kita kembangkan melalui wadah-wadah ekskul seperti yang ada di SMA Negeri 1 Suko ini. Bisa jadi kita di mata pelajaran formal ya, di akademik kita mungkin tidak sampai mengarah atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang apa yang ada dalam konten kurikulum akademik kita. Maka berbeda halnya dengan ekstrakurikuler. Di situ kita diberi kesempatan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan setinggi-tingginya untuk berprestasi tentunya dalam wadah ekskul yang Anda pilih sesuai dengan potensi, kemampuan, dan bakat yang Anda miliki dan diberikan Tuhan kita. Maka tidak ada kata tidak ketika kita disodori, ketika kita diberi kesempatan untuk mengikuti ekskul. Dan perlu diingat oleh kalian semua bahwa tentu manfaat dari ekskul itu adalah sangat-sangat luar biasa. Bisa kita tayangkan di sini apa manfaat ekskul bagi para siswa dan Anda sekalian. Yang pertama, menjadi siswa kreatif, inovatif, dan beradab.
Ya, tentu ini karena kita wadahnya sangat-sangat wadahnya sangat banyak dan sangat luas untuk mengeksplorasi diri ini. Menjadi kreatif, menjadi sosok siswa yang kreatif dan inovatif. Serta tentunya beradab di sini, karena beradab di sini adalah sesuatu yang sifatnya praktis. Kita mempraktekkan, bukan sesuatu yang hanya sekedar hitam di atas putih teoritis saja, tidak. Maka di ekskul ini adalah untuk proses peradaban itu sangat terbuka kemungkinan kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Kemudian manfaat yang kedua bagi siswa ekskul, pendidikan dilaksanakan secara menarik dan menyenangkan siswa. Ya, karena lebih banyak di ekskul kita ini lebih banyak diadakan di di luar atau di outdoor, ya, langsung praktek, ya, teori-teori tidak terlalu banyak. Yang penting di sini adalah prakteknya kita sesuai dengan bakat dan kemampuan kita serta karakteristik dari ekskul itu sendiri. Kemudian manfaat yang ketiga, dapat mengakomodasi keragaman, kecerdasan, dan potensi siswa. Jelas, sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, mempersiapkan siswa dalam menghadapi era globalisasi. Dan yang kelima, memperdalam prestasi yang dimiliki. Jadi mengasah, jauh lebih terasah. Anda punya potensi bakat di bidang fotografi, maka akan jauh lebih terasah, ya, kemampuan fotografi Anda di dalam ekskul yang spesifik tentang fotografi. Dalam hal ini kalau di SMA Suko adalah Picasso, ya. Kemudian ada manfaat ekskul bagi sekolah. Jelas, sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi eksistensi dari ekskul ini karena sekolah namanya bisa melambung tinggi menjadi mercusuar saat atau ketika ada siswa-siswa kita dari utusan ekskul itu mengikuti event di luar, lomba baik tingkat regional sampai tingkat internasional, yang dibawa adalah bendera sekolah, ya, SMA Negeri 1 Suko. Maka ketika dia harum di forum event tersebut, maka harum pula nama SMA Negeri 1 Suko. Itu yang sebenarnya kita selama ini yang bisa kita tradisikan, bahwa di SMA Suko ini tradisinya adalah tradisi juara, ya. Baik ekskul apapun, insya Allah hampir 90% ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Suko ini telah menorehkan kejuaraan prestasi yang luar biasa, mulai dari tingkat regional sampai internasional. Selanjutnya bagi sekolah juga bahwa ekskul ini adalah mendukung mata pelajaran, jelas, ya. Wajah dari ekskul itu adalah mapel-mapel yang ada di akademik, di formal, mulai pendidikan agama, kebangsaan nanti di PKN sampai yang sesuai dengan jurusan masing-masing itu sudah diakomodasi, dikembangkan oleh ekskul-ekskul yang ada di SMA Suko. Memiliki fleksibilitas yang tinggi dari segi program dan kurikulum, ya, lebih fleksibel. Tentu ini lebih fleksibel, ya, karena dia lebih banyak menggunakan waktunya outdoor sehingga bisa diatur jauh lebih fleksibel dan nyaman pula. Terus lebih mendekatkan pendidikan pada dunia real, ya, dunia real. Lebih mendekatkan ini karena di situ kita akan bertemu dengan person-person atau lembaga-lembaga yang di situ ada juga kesamaan visi dan misi, maka kita jauh lebih berinteraksi, lebih real dan lebih nyata, bukan hanya sekedar di atas kertas begitu aja. Dan juga
bagi sekolah, ekskul ini adalah sebagai tempat promosi sekolah kepada masyarakat. Promosi sekolah pada masyarakat ini penting karena hidup atau matinya sebuah lembaga itu adalah ketika hidup pula segala organ yang ada dalam lembaga itu. Ketika OSIS atau ekskul ya, hidup organ-organnya, kemudian organ tersebut juga survive, mampu menunjukkan prestasinya, maka semuanya akan ikut bangga dan ikut berkibar juga. Anak-anakku sekalian, para peserta MPLS yang berbahagia, pada bagian yang terakhir kami sampaikan pula jumlah ekskul di SMA Negeri 1 Soko ini. Jumlah ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Soko ini ada 26. Pada tahun pelajaran 2019-2020 kemarin, jumlah kita total keseluruhannya adalah 26. Bayangkan 26 ini sudah sangat-sangat mewakili potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Sehingga ayo, saya mengajak ya, dalam kapasitas saya sebagai tim kesiswaan atau pembina OSIS, saya mengajak Anda sekalian, mari bangkit, mari bersemangat, penuh motivasi di tengah pandemi. Tetap potensi, bakat, baik akademik non akademik harus tetap terasah, bahkan lebih gemilang lagi tentunya. Silakan ikuti wadah-wadah yang sudah, kanal-kanal yang sudah kita siapkan ini, tentunya tidak lain adalah untuk Anda juga, untuk kalian semuanya. Terakhir, mari kita terus bersama, kemudian kita berkreasi, dan juga kita bersama-sama berprestasi. Sebagaimana moto dari SMA Negeri 1 Soko, bersama, berkreasi, dan berprestasi. Selamat, selagi selamat, mabruk, alfa mabruk. Mudah-mudahan kehadiran Anda di SMA Soko semakin membawa keberkahan di SMA Soko ini semakin cemerlang, semakin gemilang, dan kita semuanya ikut bangga karena bisa mewarnai, bisa mengukir calon-calon generasi penerus bangsa ini. Saya ucapkan selamat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.